Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Saloy, ketemu lagi dengan saya Alit di Alit Saloy Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini ya? Semoga kalian masih dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Begitu juga halnya saya hari ini, alhamdulillah masih diberikan nikmat yang sehat, sehingga saya masih mau mengajak kalian jalan-jalan asik, brother. Nah, hari ini Minggu ya, saya mau San Mori. Nah, hari ini San Mori, brother, bukan Sat Mori ya. Nah, jadi saya mau mengajak kalian jalan-jalan asik kembali, masih di sekitaran kota Pontianak, brother. Nah, kalau saat ini saya lagi berada di persisnya di ini ya, di sekitaran Tugu Katulistiwa, brother. Nah, di depan saya ini adalah Tugu Katulistiwa. Saya sedang berada di area sekitaran Tugu Katulistiwa, brother. Nah, jadi saya mau mengajak kalian ini ya, ke sebuah tempat, brother. Tempatnya itu berada di Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Batu Layang. Nah, persisnya itu di mana ya? Sudah mau ke sana ya, brother ya, udah mau ke luar kota Pontianak. Nama tempatnya itu adalah Bukit Rel, brother. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang asing ya dengar tempat ini ya. Bukit Rel ini adalah suatu dataran tinggi yang berada di sekitaran kota Pontianak ini, brother. Saya juga baru ngeh ya, ataupun baru apa ya, baru mulai mau mengulik-ngulik ini tempat. Ya sebenarnya udah dari 1 tahun yang lalu ya, saya membaca kalau di kota Pontianak ini ada dataran tinggi di sekitaran Kecamatan Pontianak Utara. Namun yang saya pikirkan saat itu adalah ini ya, TPA ya, tempat pembuangan akhir ya. Tapi ternyata bukan, brother. Nah, kalau di Kecamatan Pontianak Utara ini terdapat sebuah bukit yang mempunyai cerita sejarah, brother, di masa lampaunya. Nah, makanya dari itu saya sendiri penasaran. Pastinya kalian juga penasaran kan? Bukit Rel itu seperti apa dan ada cerita sejarah apa saja di Bukit Rel tersebut. Makanya kalian temankan saya hari ini ya, pagi ini kita San Mori sekalian kita explore yang namanya Bukit Rel yang ada di kawasan Kecamatan Pontianak Utara. Seperti biasa, duduk yang manis, siapkan cemilan ya, temani saya jalan-jalan di pagi hari ini ya, brother ya. Kita jalan-jalan asik kembali di sekitaran kota Pontianak, brother. Oke, jangan lupa tersenyum dan tetap bahagia. Kita lanjutkan perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Bukit Rel tersebut, kalau dari tempat saya berada ini, brother ya, di Tugu Katulistiwa ini, sekarang kan saya sudah berada di Kecamatan Pontianak Utara, brother ya. Tepatnya di Tugu Katulistiwa, brother. Nah, jadi jarak dari Tugu Katulistiwa ini menuju ke Bukit Rel tersebut berjarak sekitar 4 km ke arah sana, brother, ke arah keluar kota ya, brother ya. Jadi kita akan menyusuri jalan Katulistiwa yang ada di depan sana sekitar 4 km. Kemudian nanti kita masuk ke jalan Pancabakti, brother.
Baik Sobat Saloy, sekarang saya sudah berada persis di bawah kaki Bukit Rel ini ya. Nah, Bukit Rel. Nah, ini jalan masuknya ya. Jalan masuk dari depan sampai ini. Kalian nanti akan melihat rumah-rumah dari sini. Kalian bisa parkir di sini. Jalan masuk ke Bukit Rel nanti sampai ke sana. Kebetulan saya ketemu langsung dengan warga sekitar Bukit Rel yang bisa nanti akan membantu kita menggali informasi lebih jauh tentang Bukit Rel ini. Beliau adalah Bapak Zainuddin ya, kebetulan saya ini bapaknya. Siang Pak, ya, saya Alit dengan Pak Zainuddin ya. Ya Pak Zainuddin. Nah, ini beliau ini termasuk warga yang lama tinggal di sini Pak ya. Kalau menurutkan asal sih Pak yang buka di sini hutan tadi sama dengan ambok saya. Iya. Ini ada sekitar 68 orang dulu. Dulu 68 orang. Iya dulu. Ini Tahun 50-an masuk. tahun berapa? 50? Tahun 50-an. 50-an ya. Jadi zaman pemerintah Praja lah. Oh gitu. Oke. Jadi tahun 50-an belum dibolehkan membuka lahan kebun di sini. Ya. Sudah tahun 54 baru dibolehkan pemerintah Praja. Baru dibolehkan oleh pemerintah Praja ya. Hutan pemerintah nih. Kalau untuk Bukit Rel ini masih masuk kawasan Kota Pontianak Pak ya? Iya, Kota Madya Pak. Masuk Kota Madya, kecamatannya Pontianak Utara ya. Pontianak Utara. Kelurahan? Batu Layang. Oke, Kelurahan Batu Layang. Nah, jadi brother kalau untuk Bukit Rel ini, jadi betul ya kalau kita mendengarkan cerita-cerita dari orang itu, ternyata di sekitaran Kota Pontianak itu memang ada bukit dataran tinggi. Mungkin ketinggiannya berapa Pak? Bapak bisa tahu? Ketinggian belum tahu nggak tuh Pak? Belum pernah ukur ya kalau ketinggiannya ya. Iya. Oke, nah, jadi sekitaran Kota Pontianak ini berada memang ada namanya Bukit Rel. Nah, ada apa saja di dalam Bukit Rel ini nanti kita lebih dalam lagi kita gali bersama Pak Zainuddin ini ya. Jadi bisa kita sambil jalan Pak? Ya, Jalan, boleh, Pak. Oke ya Pak. Nah, sekarang saya coba menelusuri Bukit Rel ini ya. Sobat Saloy ya, saya ditemani oleh Pak Zainuddin. Ya bersyukur sekali saya bisa ketemu langsung dengan beliau. Kalau cerita sejarahnya ini apa Pak? Bukit ini memang bukit asli bukit yang terbentuk oleh alam atau dibuat Pak? Memang alam Pak. Alam ya? Ya. Karena keluas bukit ini kan sampai situ tepinya Pak, tebing. Tebingnya sampai? Tuh. Oke, Itu pohon-pohon kayak itu ya? Iya. Oh itu batasnya di situ. Sampai itu puncaknya di sana. Jadi Belanda yang menguasai mengunturai bukit ini nih. Ya. Luas ini sebenarnya bukit bumbungnya sampai sana. Oke Pak, saya pernah dengar katanya bukit itu tidak satu dulu nih Pak di sini. Bukitnya ada 3 Pak. Oh ada 3. Iya. Sana bukit yang pertama yang ada tanah kuning. Oke. Yang ada pokok durian sepokok. Iya iya betul. Itu juga udah diruntuh oleh Belanda. Berarti karena membantu jalan di depan. Ya. Ya. Tapi bukit itu sudah tidak ada lagi deh ya Pak ya? Udah rata ya. Udah rata. Ketinggian sih memang beda dari yang lain. Karena ada batu-batu tuh ya. Ya. Ini keduanya ini. Yang ketiganya sebelah atas ini. Oh di atasnya ada lagi? Kurang lebih 3 kilo lah. Cuma masih ada juga nggak bukitnya? Sudah nggak nampak lagi ya? Nampak. Artinya tinggal udah diambil dia hilang. Dari ketiga bukit itu tinggal ini ya. Yang bukit ini ya. Ini yang masih ada bumbung di atasnya, masih ada ya. Masih tinggi. Jadi tinggi dan ini sama dengan ini. Oke. Tinggi bukit yang di atas itu. Iya. Nah, ini jadi Pak. Kita sambil jalan Pak. Karena udah diambil batu-batu diroboh waktu itu. Karena di sini ini kan ada berkas rumahan Belanda loh. Oh, ada rumah Belanda sini Pak? Di sini nih. Ada berapa rumah? Di sini kantornya ada 2. Oh ada kantor lah ya? Rumahnya ada, cuma ada tiang listrik lah ya. Iya. Belian. Belian 30 kali 30. Itu tahun berapa itu? Rumah itu masih ada kira-kira? Itu tahun 54. 54 itu masih ada? 50 itu masih ada Pak, dijumpa Mas ya. Oh Bapak masih jumpa ya? Iya masih jumpa. Berarti umur Bapak sekarang berapa udah nih? Ya. Umur Bapak berapa? Lebih Pak. Masya Allah. Nah ini jadi di sinilah. Setelah sudah masuk tahun 54 dibolehkan. Iya. Jadi awalnya dari depan sana. Iya. Ya. Kan belum ada nama nih Pak. Ya. Belum ada nama Pak Rel, Pancabakti belum. Ya. Jadi setelah udah selesai perjanjian pemerintah Praja harus selesai tahun 59.
Tahun 59. Nah, jadi selesai 59 mengadakan laporan, dibuatkanlah surat garap pemerintah tahun 59. Oke. Nah, barulah ada nama nih. Nah, sebelum nama sekarang, dulunya namanya apa, Pak? Namanya kalau di depan Sungai Dungun. Oh, sebutan Sungai Dungun tuh di sini. Awal Dulunya ya. Dulunya ya. Jadi karena ada sungai, sungai itu kan beloknya ke kanan, Ya. yang dikatakan parit Belanda. Ah, Karena anak betul. dengar, Pak. Benar ya, Pak Belanda. Nah, Ya. parit Belanda itu udah Belanda masuk karena di situ adalah kantor dia awalnya. Oh, awalnya ada kantor itu Kantor, ya. iya, Oke. di parit Belanda, Simpang. Jadi dari Simpang ada jembatan panjang, Ah, membuat jalur parit itu dari situ Langgali sampai ke sini. 3 sampailah ke sini ya. kilo. 2 kilo 800 nih. Nah, rel. Nah, Kenapa jadi disebut rel? rel? Mengapa disebut rel di sini? Karena di arah rel semua nih, Ini rel jalan rel nih, sampai ke laut, sampai ke laut Pak. depan sana ya, ke depan sungai. jalan. Oke. Nah, Jalan besar. agar mungkin warga ataupun penonton tidak bingung, rel ini kan identik dengan kereta api. Iya. Nah, rel yang maksud di sini nih, apakah dulunya ada kereta api atau bukan, atau rel Nggak yang ada, lain? Pak. Bukan. Bukan. Jadi Dia rel rel itu untuk lori. lori. Nah, cuma tapaknya tapak rel. Tapaknya tapak rel. Iya, tapak rel karena ada yang panjang 6 meter atau 8 meter ya. Iya. Jadi rel semua. Jadi maka disebut parit Parit rel. rel ya. Karena mengikut jalan rel buat parit. Oke. Ikan parit ini ya. Iya. Selesai daripada itu jalan. Heeh. Dia adakanlah jalan di atas, jalan setapak namanya waktu itu ya. Jalan Karena setapak. kecil. Kecil ya. Nah, semampu kita ya. Mm-mm. Jadi sudah ada jalan, sudah menjadi surat garap tahun 59, Mm-mm. disebut Jalan Pancabakti. Barulah berubah jadi jalan Nah, Pancabakti. Pancabakti. Kalau bukit ini tetap dikenal dari Tetap. dulu sampai sekarang Bukit Rel Nah, ya. Bukit Rel. Karena cuma di Bukit Rel. Karena rel dulu ini yang dapat Iya. dari laut sudah ikutlah ini, bangun dulu. Ketiga bukit ini rel yang dari depan sana Jadi sampai kalau nurutkan rel dia nih Pak, Mm-mm. saya pernah masuk 16 kilo ke dalam. Oh, 16 kilo ke dalam. Ngikut rel. Ngikut rel itu Ikut ya. jalan rel, karena ada tiang kalianen dia tuh. Iya. Ada apa namanya belian dia 10 pancang dia tuh lah ya. Iya, pancang ya. Nah, ini kenakan tiang-tiang dia tuh saya pernah ikut sampai ke sana. Jadi saya potong tiang kalianennya tuh. Mm-mm. Agak zamannya Pak Wali Pak Majid Oh, zamannya Pak Majid itu tahun tahun 70-an. 70-an ya. Iya, Betul, masih Pak Gubernurnya Pak Sugiman. Sugiman. Karena saya waktu itu jaga di asrama trans itu. Bapak dulu kegiatannya apa? Ya, Bapak dulu kegiatannya apa? Kerjaan dulu apa? kegiatan saya memang kebun Pak. Kan dari dulu berkebun. Iya kebun. Oke. Nah, kalau batu-batu itu seperti batu-batu gini Kak. Ini Nah, yang ini Pak. kalau yang ada batu-batu ini Ini doyannya saya tanamin 63. ditanam dari tahun 63. 63. Ini pohon-pohon apa Pak besar-besar Pak? Mana? Ini. Doyan Pak. Ini durian semua nih ya? Doyan. Pak 63 ditanamin. Masih berbuah. Masih. Nah, kalau ini memang asal. kolam ini asal. Karena asal digali oleh zaman Belanda. Belanda kan Jepang digali. Nah, kalau yang di depan saya ini adalah sebuah kolam ya, Brother ya. Kolam ini memang sudah ada dari zaman Belanda dulu, Brother. Dan yang menggali kolam ini ya dari orang-orang Belanda dahulu ya. Kalau menurut Pak Zainuddin, dulunya di dasar kolam ini itu batu-batu cadas. Nah, batu-batu cadas kemudian ditemukan semacam apa ya, batu prasasti atau apa saya juga kurang tahu, yang bertuliskan bahasa Perancis, Brother. Dan batu itu tetap disimpan di dalam kolam tersebut. Nah, kemudian oleh Belanda dasarnya dibeton. Untuk kedalaman kolam ini sendiri itu sedalam 5 sampai 6 meter. Dan untuk kegunaannya di saat zamannya ini tidak tahu digunakan Belanda untuk apa. Begitu, Brother. Dan dulunya air di kolam ini sangat-sangat jernih, Brother. Setelah banyak tumpukan-tumpukan daun ya, ini kan karena areal kebun ya, juga areal hutan ya, hutan kecil, banyak daun-daun yang berguguran dan tidak ada lagi yang mengurus untuk membersihkan daun-daun tersebut. Akhirnya warna air kolam tersebut pun berubah agak sedikit menjadi agak kecoklatan ya, Brother ya.
tidak sejernih seperti dulu lagi. Oh, Pak, kita ke atas, Pak. Mana lagi, Pak? Ini kan saya lihat banyak batu-batu. Ya memang asal, Pak. Memang asal ya batu-batu gini nih. Iya. Berarti tahun 50-an Bapak asal dari sini. Dulunya seperti apa kawasan ini? Jadi tahun 50-an, udah habis tahun 54, ini bahan yang ditanam, ubi, segalanya yang hidup nanas. Oh, nanas. Iya, jadi warga itu kan tak mampu banyak keluar. Iya. Jadi yang tinggal asalnya tinggal saya ya, Gi. Tinggal Bapak aja. Ya, yang lain tuh udah ada yang meninggal semua lah dah. Meninggal ya. Nih, apa kita masuk orang tua saya kan? Iya. Nah, ini dulu saya bikin jalan pertama ini. Di sini saya ditunjukkan oleh Pak Zainuddin akses jalan pertama kali yang dibuat oleh beliau ya untuk menuju ke atas puncak Bukit Rel Bredar. Itu kurang lebih tahun 50-an ya, 54 lah. Itu dia bersama orang tuanya, Ambo ya, berarti orang tuanya untuk naik ke atas puncak Bukit Rel tersebut Bredar. Dan di atas sana beliau juga membangun pondok kecil untuk tempat istirahat lah ya kayaknya ya. Di saat mereka habis melakukan aktivitas berkebun ataupun membuka lahan. Dan juga untuk menghindari dari binatang buas Bredar. Karena dulunya kata Pak Zainuddin, di sekitaran Bukit Rel ini banyak sekali orang hutan, ya, lempiau dan binatang buas lainnya. Tapi sekarang sudah, bukan jarang, memang sudah tidak pernah ditemukan lagi Bredar. Nah, lanjut beliau bercerita di sekitar tahun 70-an, di sekitaran puncak Bukit Rel ini dijadikan bukit perkemahan gitu Bredar oleh warga sekitar dan masyarakat dari kota Pontianak. Mereka yang dari sekolah maupun dari universitas Bredar sering melakukan kemah di sini. Malah kegiatan tersebut dilakukan sampai kurang lebih tahun 2000 sampai 2020-2021 ini Bredar. Cerita beliau seperti itu. Nah, kemudian bagi pencinta sepeda ya, goes, sepeda gunung juga sering melakukan trek di sini Bredar. Sampai dia membuatkan trek untuk sepeda ya, mengelilingi areal sekitaran Bukit Rel ini Bredar. Hanya saja entah kenapa kurang lebih 4 tahun belakangan ini sudah jarang sekali pengunjung yang datang ke sini. Baik mereka yang melakukan kegiatan semacam camping ya, berkemah, maupun mereka yang bersepeda. Itu sudah sangat-sangat jarang Bredar. Dan di atas puncak Bukit Rel ini Bredar terdapat Pantak Dayak ya Bredar ya. Karena etnis Dayak masuk ke sekitaran Bukit Rel ini kurang lebih tahun 80-an Bredar. Itu informasi yang saya dapatkan. Nah, Pantak Dayak, semenjak ada etnis Dayak bermukim di sini, dibuatlah Pantak Dayak yang diletakkan di atas Bukit Rel tersebut Bredar. Jadi kalau Pantak Dayak itu sendiri berasal dari bahasa Kanayan ya, bahasa Kanayan dipanaki, yang berarti ditancapkan atau dipahatkan serta dimasukkan ke dalam. Pantak Dayak adalah perwujudan dari roh panglima atau pembesar dan tetua suku Dayak yang telah meninggal. Selain itu perlu diketahui pula bahwa pantak yang sebelumnya berupa patung kayu diyakini sebagai perwujudan yang menggambarkan penghayatan masyarakat tentang kehadiran arwah leluhur ke dalam dunia fana. Dan pantak bermakna sebagai media orang Dayak yang bukan untuk disembah, tetapi untuk dihormati dan mengenang nenek moyang yang ada di suatu kampung. Meskipun pengunjung mulai sepi mendatangi Bukit Rel ini Bredar, tetapi setiap tahunnya di atas Bukit Rel ini selalu dilakukan ritual upacara adat oleh masyarakat Dayak. Nah, upacara ini dilakukan setiap tahunnya apabila menjelang ataupun mau pelaksanaan Gawai Dayak Bredar. Seperti Gawai Dayak yang baru saja selesai dilaksanakan, kalau tidak salah saya itu 1 bulan yang lalu di kota Pontianak Bredar. Dan tempat untuk mereka melakukan ritual di atas itu masih terlihat ya, di atas itu masih ada semacam terpal warna oranye ya. Nah di situ kata Pak Zainuddin
masyarakat Dayak melakukan ritual upacara adat mereka di saat menjelang dilaksanakannya Gawai Dayak setiap tahunnya, brother. Nah, itu yang dimaksud arti dari Pantak Dayak yang saya baca dari beberapa artikel yang saya cari di Google, brother. Saya tuh takjub dengan pokok durian ini, besar besar ya, Pak. Tahun 63 ini, Pak. Nah, ini salah satunya, brother. Ini besar ya. Lebat buahnya, Pak. Lebat, Pak. Ini saya gelakannya durian gantang. Apa namanya? Durian gantang. Durian gantang. Iya, karena buahnya besar-besar. Ini durian gantang, brother. Putih. Ada berapa, ingat Bapak, berapa? Waktu itu saya tanam 40 pohon. 40 pohon Iya. di tahun 63 itu ya? Iya. Tapi kalau saya tinggalkan kadang-kadang sebulan, 2 bulan pergi mencari makan. Itulah kadang ditebang, dibunuh, tebang, dibunuh. Jadi yang adanya ini aja. Yang nebang siapa? Enggak tahu tuh, Pak. Pada tahun itu ya, tahun dulu itu ya? Iya, tahun 70-an 70-an tuh ya? Tebang nih, Pak. Dia mulai besar lah. Ada yang mulai berbuah gitu, Pak. Iya. Ini ada yang sini, ada yang biji nih, Pak. Ya. Paling lama dia artinya 7 tahun dah berbuah. 7 tahun udah berbuah ya? Iya, berbuah. Tuh, nih kalian bisa lihat. Durian semua ya. Ini kalau batu-batu ini asal ya, brother ya, Asal, Pak. bukan batu ini, Pak ya. Memang batu nanti di sini ya, Pak ya. Iya. Nah, nih batu-batu di sini. Nah, ini dulu batu ini paling besar nih. Ini ada batu besar dulu sini. Ini ada nama batu payung. Batu payung. Dah berbuah nih. Oh, ini. Ini masih ada. Oh, ini. Hamparannya sampai sana. Nah, di dekat kolam buatan ini, brother ya, terdapat bongkahan batu ya. Dulunya ini batu paling besar, kata Pak Zainuddin. Disebut oleh beliau ini adalah batu payung. Dan batu ini dulunya bersih, brother, tidak berlumut. Tapi entah kenapa batu ini sekarang hanya tinggal pecah-pecahan saja. Pecahnya pun karena apa dan siapapun yang mecahnya Pak Zainuddin juga tidak mengerti dan tidak tahu. Namun sangat disayangkan, brother, di saat saya berkunjung ke Bukit Rel ini, ternyata saya sudah tidak bisa lagi menaiki sampai ke atas puncak, brother. Kata Pak Zainuddin, untuk sekitaran tempat yang biasa dia rawat ini, menuju ke puncak itu sudah dipagari sama bambu-bambu gitu, brother. Semacam ada pagar ya, pagar bambu. Jadi di saat saya kesini, saya hanya bisa sebatas, ya ini, saya mengikuti Pak Zainuddin ini mendekati puncak ya, hanya mendekati puncak, tapi tidak sampai ke puncaknya, brother. Ya sebenarnya ada jalan lain, jalan baru, kata Pak Zainuddin, yang dibuatkan tangganya ya, tapi dari jalur luar lagi ya, keluar dari areal sini, agak ke depan sana, brother, kata Pak Zainuddin. Nah itu ada jalur baru, jalur tangga, tapi biasa digunakan oleh masyarakat Dayak apabila akan melakukan ritual di atas Bukit Rel tersebut, brother. Ya, tapi tidak mengapalah. Yang penting kita bisa mendapatkan sedikit cerita tentang Bukit Rel ini dan menjawab rasa keraguan saya selama ini. Memang ada di kota Pontianak bukit. Iya, ternyata di kota Pontianak ada bukit, brother. Ini dia, Bukit Rel. Ini pinang, Pak. Bukan, Pak. Oh, bukan. Nibung. Nibung. Oh, banyak nibung nih ya. Oh, ya duri. Oh, iya. Oh, itu nibung ya. Itu kalau kalian bisa lihat tuh ada nibung gitu. Nah, oke, brother. Jadi penelusuran kita ke Bukit Rel di Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Batu Layang, saya akhiri sampai di sini ya. Ya, jadi banyak cerita sejarah tentang sekitaran bukit ini yang dapat kita gali ya. Dan bukit ini juga bisa dijadikan tempat kalian kalau memang kalian mau berwisata alam yang tidak jauh dari kota Pontianak.
Kalau dari kota Pontianak itu kurang lebih kalau dari rumah saya itu 19 km. Hanya membutuhkan waktu cuma berapa menit ya sampai ke Bukit Rel. Jalan akses maksudnya juga udah bagus, brother. Dari Jalan Katulistiwa kemudian nanti masuk ke Jalan Pacabakti sampailah ke Bukit Rel ini jalannya sudah enak untuk dilewati dengan roda 4 Pak ya. Roda 4 juga udah bisa Pak ya. Roda 4 tuh bisa masuk sampai ke sini. Ya harapannya kedepannya ada dari pemerintah yang terkait untuk bisa mengolah tempat wisata ini ya. Jadi agar pengunjung ya mulai ramai datang ke sini dan masyarakat sekitar bisa diuntungkan dengan ya, mungkin bisa berusaha kecil ya seperti membuka warung ya untuk para pengunjung yang datang ke Bukit Rel ini, brother. Jadi begitu saja ya, brother ya. Semoga ini bermanfaat ya, berguna untuk kalian semuanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video saya sampai dengan selesai ya. Terima kasih juga kalian yang sudah mensubscribe video-video saya, memberikan like ya untuk video-video saya. Kalau kalian suka silakan kalian share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Tak lupa saya doakan pada kalian semua agar selalu dalam nikmat sehat, tidak kurang satu apapun. Yang ada sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah gantikan dengan kesembuhan. Kalian yang masih mempunyai hutang, semoga Allah bantu melunaskan hutang-hutang kalian, rezeki kalian dimurahkan, dicukupkan. Bagi kalian yang masih mempunyai banyak masalah, ya semoga Allah juga membantu menyelesaikan masalah kalian. Hajat kalian yang belum tersampaikan, Allah kabulkan hajat-hajat kalian. Mohon maaf apabila dalam penyajian di video kali ini ada informasi yang keliru ya, yang tidak tepat. Ya saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya bagi kalian yang belum dapatkan jodoh, seperti biasa saya doakan semoga kalian segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang solehah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.